Ini nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 B2 dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang APBN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joji Jasana. Saya Siska Puji Putri. Saya Zahra Pendaringan. Saya Sintan Febriani. Saya Mitkum Nabila. Yang pertama, pengertian APBN. Menurut Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, Pasal 1 mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa APBN merupakan proses pengelolaan keuangan negara, baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan setiap tahunnya, ditetapkan dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta penggunaannya ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara juga dijabarkan dalam UU nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, meliputi 5 hal berikut. Yang pertama, APBN merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan negara. Yang ketiga, APBN direncanakan dalam masa 1 tahun sejak 1 Januari hingga 31 Desember kemudian. Yang keempat, anggaran pendapatan dan belanja negara ini ditetapkan setiap tahun menjadi undang-undang. Yang terakhir, APBN memiliki fungsi otorisasi pada perencanaan, alokasi, pengawasan, distribusi, dan juga stabilisasi. Dapat disimpulkan bahwa APBN adalah rancangan keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pemerintah Indonesia dan disetujui oleh DPR. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi APBN. Itu tuh tujuannya, yang pertama, APBN digunakan sebagai panduan melaksanakan belanja dan pendapatan negara sehingga dapat dilaksanakan sebagai kegiatan terkait penyelenggaraan negara dalam goblok banget. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari APBN. Jadi yang pertama itu ada tujuan. Yang pertama, APBN digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan belanja dan pendapatan negara sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan negara. Dengan disusunnya APBN, pemerintah dapat lebih transparan terkait pada saja yang menjadi pendapatan serta pengeluaran sebuah negara dalam satu anggaran. Oleh karena itu, pemerintah dapat memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Terus yang kedua, ada APBN digunakan sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pembelanjaan negara agar menjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan tugas kenegaraan sehingga dapat mencapai peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, serta meningkatkan ketumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, ada fungsi dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 dikemukakan tentang fungsi APBN sebagai berikut. Itu tuh ada 6. Jadi yang pertama itu ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belajar setiap tahunnya. Dengan demikian, pembelajaran atau pendapatan negara dapat ditanggungjawabkan kepada masyarakat. Terus yang kedua ada fungsi perencanaan. APBN berperan sebagai pedoman untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan artinya anggaran negara menjadi pedoman dalam melakukan penilaian atas dilakukannya kegiatan penyelenggaraan pemerintah apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menilai kesesuaian ketidakkan pemerintah menggunakan anggaran negara untuk keperluan tertentu. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi yang memiliki tujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasikan pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi alokasi anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi
Ngantuk gua. mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa anggaran negara wajib memperhatikan rasa keadilan serta kepututan. Yang keenam, yang terakhir ini, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi memiliki arti bahwa anggaran negara menjadi fungsi alat dalam rangka memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan negara. Menurut UU nomor 9 tahun 2020 tentang APBN menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai beberapa sumber pendapatan negara di Indonesia. Yang pertama itu ada pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Sumber penerimaan pajak dapat berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak pertambahan nilai atau PPN. Adapun pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Yang kedua itu ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan bersumber dari pajak. Contohnya itu penerimaan negara yang bukan bersumber dari pajak adalah penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, pengelolaan BUMN, penerimaan yang bersumber dari utang luar negeri, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga itu penerimaan hibah. Penerimaan hibah itu adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah merupakan penerimaan pemerintah yang tidak dapat dipastikan perolehannya karena bergantung pada kerelaan dari pihak yang memberi hibah. Selanjutnya yang keempat itu ada jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama ada belanja barang. Belanja barang merupakan belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak. Pengadaan barang untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan juga dilakukan melalui belanja barang. Yang kedua ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Belanja negara diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Yang ketiga ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset yang menambah nilai aset atau tetap atau lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan, dan mesin gedung, dan bangunan lain seperti bentuk fisik lainnya. Yang keempat ada belanja bunga utang. Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang baik untuk dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. Ini termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Yang kelima ada belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau impor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jual yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja subsidi energi, contohnya BBM, LPG, dan tenaga listrik, dan belanja subsidi non-energi.
Oke, selanjutnya itu yang keenam, yaitu ada belanja hibah. Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada gangguan sosial. Bantuan sosial. Bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. Yang ke-8 yaitu ada belanja lain-lain. Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu ada transfer ke daerah dan dana desa. Semua pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer ke daerah meliputi transfer dana bagi hasil transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.